Oke, nah kembali lagi kita membahas di video kali ini, kita akan membahas tentang materi terkait matematika yaitu integral. Nah, jadi untuk video ini kita akan membahas pengantar dulu, apa-apa saja yang berkaitan dengan integral. Jadi integral itu untuk apa sih sebenarnya? Atau sifat-sifat seperti apa yang dapat diterapkan di integral dan lain-lain lagi. Jadi pastikan simak baik-baik video ini supaya kita lebih memahami tentang materi integral. Nah, jadi ada dua istilah sebenarnya, ada istilah antiturunan dan ada istilah integral tak tentu. Keduanya mungkin terlihat hampir sama, tetapi sebenarnya ada perbedaan ya antara antiturunan dan integral tak tentu. Nah, untuk yang pertama antiturunan dulu. Antiturunan, jadi suatu fungsi f ini disebut antiturunan f, jadi f besar itu antiturunan f kecil apabila f aksen x sama dengan fx untuk setiap x dalam bilangan real. Jadi contohnya untuk lebih mudah langsung aja ke contohnya. Misalkan kita punya f besar x-nya ini, f1 x-nya ini adalah x pangkat 4 plus 1. Nah, perhatikan bahwa untuk mendapatkan f kecil x adalah f aksen x ya, turunan dari f besar. Artinya kalau di sini f1x-nya, f kecilnya adalah turunan dari f1 besar, yaitu turunan dari x pangkat 4 plus 1 adalah 4x pangkat 3. Kemudian untuk f2 besar contohnya, yaitu kita punya fungsi x4 plus 3. Maka nanti sesuai dengan definisi ini juga, turunan f kecil 2x-nya adalah sama ya, 4x pangkat 3. Nah, jadi secara umum, keluarga fungsi fx, f besar ini adalah x pangkat 4 plus c. Dengan c-nya tadi, ini c-nya bisa 1, ini c-nya adalah 3 gitu ya. Dengan c itu konstanta, merupakan antiturunan dari si 4x pangkat 3 ini. Karena tadi kita bisa bentuk, jadi f aksen x ini adalah sama dengan 4x pangkat 3 yang merupakan fungsi dari f kecil x. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini artinya kalau kita buat ada input, proses, dan output, jadi misalkan kita udah ketahui nih output. Jadi misalnya di sini input, ini proses, ini output ya, ini input, output. Jadi outputnya ini adalah si kecil tadi, f kecil tadi, itu 4x pangkat 3. Dengan prosesnya apa? Prosesnya adalah proses turunan ya, karena kan antiturunan dx. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa f besar x-nya? Tuh. Jadi kalau kita punya f kecil x-nya 4x pangkat 3, kalau kita balik prosesnya, makanya anti turunannya adalah berapa f besar x-nya gitu. Jadi itu poinnya. Nah, ternyata f besar x-nya bisa kita tuliskan kalau untuk contoh tertentu itu x pangkat 4 plus c, dengan c-nya konstanta. Kalau di sini c-nya sama dengan 1, kalau di sini c-nya sama dengan 3. Nah, itu antiturunan. Kemudian untuk integral tak tentu. Jadi, kalau integral tak tentu, ini kita sebut keluarga. Yang namanya keluarga artinya apa? Kumpulan ya. Keluarga fungsi antiturunan dari fx disebut integral tak tentu dari f kecil x dan dilambangkan dengan nih seperti cacing ya, integral gini. Integral dari fx dx. Contohnya kita punya fungsinya tadi fx-nya itu 4x pangkat 3 dx. Maka integralnya adalah x pangkat 4 plus c ya, dengan c konstanta. Nah, kalau misalnya di konsepnya ini integral tak tentu konsepnya dibalik. Artinya kita sudah, kalau kita punya input, proses, dan output, kita punya inputnya adalah fx sama dengan 4x pangkat 3, kemudian ini integral dari fx dx, maka nanti hasil integralnya adalah integral dari 4x pangkat 3, nanti adalah x pangkat 4 plus c ya. Nah, jadi konsepnya prosesnya ini proses integral, inputnya adalah 4x pangkat 3, outputnya adalah x pangkat 4 plus c. Dengan c-nya itu konstanta. C-nya konstanta. Kalau tadi c-nya ini 1, c-nya 3. Jadi si integral tak tentu ini isinya adalah keluarga ya, keluarga fungsi antiturunan. Keluarga maksudnya di mana? Oh, ini bisa aja
X pangkat 4 plus 1 bisa. Bisa X pangkat 4 plus 2 bisa. Bisa X pangkat 4 plus 3 bisa. Yang penting C-nya suatu konstanta. Nah, fungsi-fungsi ini misalkan kita notasikan dengan F besar X ya. 1, kemudian ini F2X. Nah, F1X besar F besar 2X, dan ini misalnya F besar 3X sama dengan X pangkat 4 plus 3. Nah, ini kan keluarga dari si X pangkat 4 plus C tadi ya, dengan C-nya konstanta. Nah, ini perbedaannya seperti itu, integral tak tentu dan anti turunan tadi. Jadi, integral tak tentu tentunya lebih besar ya, karena dia keluarga fungsi anti turunan. Jadi, kumpulan dari fungsi-fungsi anti turunan tadi. Seperti itu konsepnya, perbedaan antara anti turunan dan integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita lihat secara grafik. Jadi, secara grafik, integral tak tentu dari fx itu adalah jadi keluarga fungsi yang anggotanya merupakan pergeseran ke atas atau ke bawah sebenarnya. Jadi, tadi kan kita udah tahu bahwa integral tak tentu itu isinya adalah keluarga fungsi anti turunan. Yang tadi, misalkan kita bisa tuliskan ya, kalau kita punya keluarga-keluarganya itu misalkan F1X-nya itu X pangkat 4 plus 1, atau F2X-nya nanti bisa X pangkat 4 plus 2, F3X-nya bisa X pangkat 4 plus 3, dan secara umum kita bisa tuliskan Fx-nya nanti X pangkat 4 plus C ya, dan C-nya konstanta. Maka kalau secara grafik sebenarnya ketika kita gambarkan dia hanya pergeseran ke atas atau ke bawah dari anti turunan tersebut. Misalkan ya, kita punya grafik seperti ini. Nah, jadi grafiknya misalkan fungsinya seperti ini. Maka dia hanya pergeseran aja. Misalnya di sini ini 2, 4x, x pangkat 4 plus 2 atau sesuatu fungsi, maka ini keluarga fungsi turunannya ya, fungsi anti turunannya. Jadi bisa di atasnya di sini atau bisa di bawahnya di sini. Jadi sebenarnya hanya pergeseran ke atas dan ke bawah suatu fungsi. Yang semuanya nanti ini adalah misalkan ya, fx, misalkan suatu fungsi x pangkat 4, misalkan x pangkat plus c, dan c-nya ini hanya untuk pergeseran ke atas dan ke bawah saja sebenarnya kalau dalam fungsi. Nah, semua anggota keluarga fungsi tersebut, semua fungsi ini memiliki turunan yang sama, yaitu fx. Jadi, hanya pergeseran. Secara grafik hanya suatu pergeseran ke atas ataupun ke bawah dari anti turunan tersebut. Nah, kemudian ada aturan integral tak tentu. Jadi ada 4 aturan. Ini sebenarnya aturan juga sudah kalian kenal, sebenarnya sudah familiar. Jadi aturan pangkat yang pertama, yaitu integral dari x pangkat r, dx adalah x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c. Untuk r-nya tidak sama dengan 1. Ya, jadi contohnya adalah, misalkan integral, sederhananya aja integral x pangkat 2 dx, berarti r-nya kan sama dengan 2, maka integralnya adalah x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus C. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 per 3 plus C. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan lupakan C-nya. Karena apa? Ketika kita bicara integral tak tentu integral, maka dia keluarga fungsi anti turunan. Dan namanya keluarga tadi C-nya bisa berapa aja ya, konstanta. Nah, jadi ini contoh aturan pangkat. Kemudian aturan yang kedua adalah fungsi trigonometri. Jadi integral sin X itu min cos X plus C. Integral cos X dx adalah sin X plus C. Turunan dari sin X adalah cos X. Ya, turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi jangan kebalik. Jadi untuk fungsi trigonometri perhatikan betul jangan sampai terbalik. Kemudian aturan yang ketiga adalah keliniaran. Jadi sama ya dengan limit dan turunan juga sama seperti ini. Jadi ketika misalnya kita punya f dan g-nya fungsi, k-nya konstanta, suatu konstanta dikali dengan fungsi, maka sama aja dengan mengintegralkan konstanta dikali integral fungsi tersebut. Kemudian penjumlahan kedua fungsi, maka sama aja dengan menjumlahkan integral masing-masing fungsi ya. Sama ini dengan
konsep limit dan turunan. Contoh, misalkan contohnya integral dari 6x pangkat 2 plus sin x. Nah, maka kalau kita gunakan aturannya, maka bisa kita tuliskan ya. Jadi langsung aja sama dengan 6 integral x kuadrat dx ditambah integral sin x dx. Maka ini sama aja dengan menggunakan aturan yang pertama lagi, jadinya 2x pangkat 3 ditambah integral sin adalah min cos x plus c. Gitu ya. Jadi sama dengan 2x pangkat 3 min cos x plus c. Oh ya, ini di sini R tidak sama dengan min 1 ya. Ini juga R tidak sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya untuk aturan yang keempat, saya tulis aja R tidak sama dengan min 1. Untuk aturan yang keempat adalah aturan pangkat diperumum. Jadi, lebih diperumum ya. Jadi, misalkan kita punya integral dari bentuknya adalah integral gx pangkat R dikali g aksen R, g aksen X, itu sama dengan gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Contohnya apa? Contohnya nih. Misalkan contohnya integral dari x pangkat 2 plus 1 pangkat 5 dikali 2x dx. Maka kita misalkan dulu u-nya adalah u atau gx, itu adalah x kuadrat plus 1, kemudian berarti du-nya adalah 2x plus c, 2x dx ya. 2x dx ya, bukan 2x plus c, 2x dx. Maka nanti ini integralnya adalah sama dengan integral u pangkat 5 du. Kita tuliskan seperti ini dulu, pangkat 5 du, yaitu karena du-nya kan 2x dx nih. Ini adalah u pangkat 5 du. Integralnya u pangkat 5 du adalah 1/6 u pangkat 6 plus c. Kita ganti aja u-nya, jadi 1/6, u-nya tadi adalah x kuadrat plus 1 pangkat 6 plus c. Seperti itu. Jadi itu namanya aturan pangkat diperumum, atau biasanya mungkin dulu kita kenal sebagai aturan substitusi ya. Tapi nanti akan kita bahas lagi. Jadi ini aturan mendasar yang harus kalian pahami tentang integral tak tentu. Nah, selanjutnya ini adalah inti dari pembelajaran integral sebenarnya. Jadi untuk apa sih belajar integral? Salah satu tujuannya adalah untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, kita menghitung berapa luasnya, maka bisa menggunakan integral. Misalkan kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva, dia sama dengan x kuadrat. Dengan batasannya, x-nya adalah 0 sampai 1. Nah, pertama coba kita gambarkan dulu. Jadi, grafik x kuadrat misalkan 0 sampai 1 ya. Ini 0, ini 1. Kita bedakan warnanya aja. Jadi, ini adalah grafik x kuadrat, dia sama dengan x kuadrat untuk batasan 0 sampai 1. Langkah pertama adalah untuk menghitungnya kita bagi selang 0,1 atas n. Jadi kita bagi selang nih. Bagi selang. Kita bagi selang sebanyak n selang. Jadi ini selang 1/n, 2/n, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita bagi selang. Pertama, bagi selang 0,1 selang 0,1 atas n. Selang. Jadi bagi selang 0,1 atas n selang yang sama panjang ya. Nah, jadi kita bagi selang. Kemudian
Nah, luas daerahnya, jadi luas daerah itu kita hampiri dengan persegi panjang. Nah, jadi sebenarnya sama aja kita menghitung persegi panjang. Kita menghitung luas persegi panjang ini, kemudian luas persegi panjang ini, sebanyak N tadi, kan kita bagi menjadi N. Kita hitung luasnya, menghitung luasnya. Jadi dihampiri. Luas daerahnya ini kita hampiri dengan jumlah dari luas persegi panjang. Maka kita bisa tuliskan karena penghampiran maka tandanya seperti ini. Gini ya tandanya. Adalah karena ada N selang maka 1/N dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat per N kuadrat ditambah 2 kuadrat per N kuadrat dan seterusnya. Karena ada sebanyak N selang tadi. N-1 kuadrat per N kuadrat. Nah, jadi luasnya kita hampiri dengan seperti itu. Nah, perhatikan bahwa deret di ruas kanan itu, ini bisa kita deret di sini, bisa kita tulis ulang sebagai seperti ini. Jadi, 1/N kuadrat jadinya, kemudian 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai N-1 kuadrat. Nah, yang jumlah ini sebenarnya kalau kita menggunakan deret ya, belajar deret jumlahnya adalah nanti N-1 dikali N dikali 2N-1 per 6N pangkat 3. Nah, jadi kita hampiri nanti, jadi hampiran luasnya adalah N-1 kali N kali 2N-1 per 6N pangkat 3, atau kita definisikan nanti sebagai Ln. Nah, sekarang ingat lagi kita hampiri. Jadi untuk N yang cukup besar, kan kita nggak tahu nih N-nya berapa ya. Kita bagi menjadi N selang. Ini tidak mesti seperti ini, bisa kita bagi kecil-kecil ya, bisa kita bagi kecil-kecil sehingga dia sangat mendekati gitu. Dibagi kotak persegi panjang yang sangat kecil. Jadi untuk N yang besar, untuk N yang menuju satu bilangan besar, N menuju tak hingga katakan ya, maka berapa nilai ini sebenarnya ketika untuk N yang sangat besar? Nah, jadi untuk N yang sangat besar, nanti luas ini ternyata mendekati 1/3. Jadi, N-1 dikali N dikali 2N-1 dibagi 6N pangkat 3 itu akan mendekati 1/3. Artinya kita menduga bahwa luas di sini, luas di bawah kurva X kuadrat ini adalah 1/3. Nah, pertanyaannya apakah luasnya 1/3? Silahkan kalian cek nanti. Nah, sebenarnya perhitungan luas tadi berkaitan dengan jumlah Riemann ya. Sama aja dengan kita ada istilahnya namanya jumlah Riemann. Jadi nanti kita coba kita pahami ya. Jadi misalkan kita punya fungsi X yang dipetakan ke bilangan real atau kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik. Maka yang pertama tadi kita tetap bagi ya. Yang pertama membagi selangnya menjadi, yang pertama adalah bagi selang A, B atas N selang bagian. Nah, perbedaannya kalau jumlah Riemann nggak perlu sama panjang. Jadi tak perlu sama panjang selangnya. Sebutlah titik-titiknya, pembaginya gini. A itu nanti ada X0 dengan X0 urutan ya, artinya kalau seperti ini, X0 kecil dari X1, kecil dari X2, dan seterusnya kecil dari Xn-1, kecil dari Xn, sama dengan B. Kan selangnya, selang AB ya, selang tutup AB. Nah, himpunan titik-titik ini tersebut, himpunan titik-titiknya tersebut, kita sebut sebagai partisi dari, ini adalah partisi dari selang tutup A, B. Untuk I sama dengan 1
sampai N, kita tulis di sini delta XI itu adalah XI dikurang XI min 1 ya. Dan ini adalah lebar selang. Maksudnya lebar selang kan lebar selang selisihnya. Lebih lengkap gini. Kalau kita tuliskan gini. Jadi ini A, ini B ya. Ingat tadi partisinya adalah X0, X1, X2 sampai Xn. Jadi di sini ada X1, kemudian X2, X3, seterusnya sampai Xn min 1. Nah, lebar selangnya tadi ini, lebar selangnya. Kan ini X0 ya berarti. Ini Xn. Nah, jadi sama aja ya dengan sebelumnya. Kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, di selang A, B, maka kita partisi dulu dia menjadi ada Xn, ada N selang jadi nantinya. Sampai Xn ya. Untuk A-nya itu X0, B-nya itu Xn. Kemudian kita hampiri, kita hitung nanti luasnya, segi panjangnya, seperti itu. Nah, dari tiap selang bagian tadi, kita pilih titik tengahnya. Tidak mesti titik tengah juga ya, sebarang. Misalnya kita pilih di sini T2 misalnya. Kemudian di sini T1 dan di sini TN misalnya. Jadi pilih TI yang merupakan elemen dari selang ini, XI-1 XI ya. Kalau di sini berarti elemen dari selang tutup X1 X2. Jadi T2 ini elemen dari X2 di koma X1 sebarang. Nah, jadi kemudian kita bentuk penjumlahan. Bentuk penjumlahan RP Riemann ya. Jadi RP ini adalah sigma dari FTI dikali delta XI. FTI itu apa? FTI itu panjangnya ya. Kalau di sini berarti kita merahkan. Jadi ini adalah FTI. Delta XI ini kan, delta XI kan lebarnya. Jadi penjumlahan dengan I-nya berjalan nih. I-nya kan 1 sampai N ya. Jadi penjumlahan kotak ini ditambah penjumlahan kotak ini, ditambah penjumlahan kotak ini, nanti ditambahkan penjumlahan kotak ini, dan seterusnya. Dan kan penjumlahannya. Jadi CRP ini adalah penjumlahan dari luas persegi panjang yang kita partisi tadi sebenarnya. Nah, jadi bentuk ini dikenal sebagai jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P. Partisi P-nya tadi yang ini. Jadi partisi P-nya itu adalah A yang merupakan X0, kemudian X1, X2, sampai Xn-1, Xn sama dengan B, gitu. Dan titik-titik TI, gitu. Jadi kita menghitung luas persegi panjangnya, dan kita jumlahkan di bawah kurva. Dari di bawah kurva tersebut, kita jumlahkan luas dari persegi panjang yang sudah kita partisi tadi. Jadi konsepnya untuk menghitung luas seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi, misalkan kita punya fx-nya x kuadrat. Kemudian partisinya adalah 0, 1/3, 3/4, 1. Dan sudah kita pilih titik tengahnya ya. T1-nya tadi. T-nya 1/3, T2-nya setengah, dan T3-nya 7/8. Kalau kita gambarkan, jadi misalkan gambarnya seperti ini ya. Kalau fungsi x kuadrat seperti ini 0, kemudian 1. Jadi kita bagi menjadi ada dibagi 1/3 ya. 0, 1/3. Katakanlah 1/3-nya di sini ya. 1/3, kemudian 3/4 dan 1. Tiga per 4 dan 1 ya. Nah, kemudian sudah dipilih T1-nya adalah 1/3 titik tengahnya. Nah, jadi kan sudah kita partisi nih. Ditentukan T1, T2, T3-nya. Berarti T1-nya 1/3. Berarti ada di sini kotaknya. Ya. Kemudian T2-nya setengah. Berarti setengah itu posisinya di sini nih.
setengah, maka kita ambil luas yang di sini. Karena T2 ya, T2 itu untuk selang yang kedua, maka dia di sini. Kemudian T3-nya adalah 7/8. 7/8 letaknya misalkan di sini. 7/8 itu titik tengahnya. Jadi 7/8 kita bisa tuliskan di sini, di sini. Nah, jadi kita menghitung luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini. Maka luasnya adalah RP-nya adalah fungsi dari F/3 dikali 1/3 ditambah F setengah dikali 3/4 dikurangi 1/3 ditambah F7/8 dikali selang 1 dikurang 3/4 ya. F1/3-nya ini, F setengah ini dapatnya di sini, F7/8 ini dapatnya di sini. 1/3 ini adalah panjang selang ini, 3/4 dikurang 1/3 lebar ya, 3/4 dikurang 1/3 lebar selang yang kedua, dan 1 dikurang 3/4 ini adalah lebar selang yang ketiga. Maka kalau kita hitung nanti dapatnya gini, 1/27 ditambah 5/48 ditambah 49/256. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan berapa hasilnya. Maka itulah luas di bawah kurva X kuadrat dengan batasan 0 sampai 1. Gitu. Jadi kita hampiri dengan menghitung, menjumlahkan 3 persegi panjang yang sudah kita tentukan partisinya dan sudah kita tentukan titik tengahnya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk video ini kita akan membahas sampai jumlah Riemann terlebih dahulu. Jadi silahkan dipahami tentang integral tak tentu dan sifat-sifat yang berlaku, kemudian juga jumlah luas daerah di bawah kurva dan jumlah Riemann. Selanjutnya kita nanti akan belajar tentang integral tentu, kemudian integral parsial, dan lain-lain lagi. Selamat belajar, selamat menonton, terima kasih.